Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil iman wal islam wa hiya a'dhamul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizul karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saudara-saudaraku kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan kata yang patut kita aturkan di hadapan Allah berkesempatan siang kali ini. Hanyalah puja dan puji syukur atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan hidayahnya, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan langkah-langkah kita dari rumah masing-masing atau bahkan dari kantor masing-masing senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai amalan yang terbaik. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang tokoh revolusioner, seorang nabi terakhir, bapak kita yang tentu akan mampu memberikan pertolongan kepada kita manakala ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bacaan sholawat yang kita baca setiap kali, dengan bacaan sholawat yang kita baca setiap hari mampu mengantarkan kepada kita manakala ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa mendapatkan syafaatnya. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi khotib tidak bosan-bosan mengingatkan kepada diri pribadi dan mengajak kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan takwa yang sebenar-benarnya, di dalam hati melaksanakan apa yang telah diperintahkan dan meninggalkan apa yang telah dilarangnya. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surah At-Talaq ayat 1 dan 2 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya segala masalah-masalah yang ada pada kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya itu saja, Allah juga akan memberi rezeki kepada kita dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Barangkali kalau kemarin mungkin banyak di antara saudara-saudara kita yang pada mengeluh lantaran panas yang menyengat. Berbulan-bulan kita belum kedatangan yang namanya hujan, sehingga terbersit pada diri kita masing-masing barangkali, kenapa hujan tidak kunjung-kunjung tiba? Nah, ini barangkali saudara-saudara ini yang perlu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hingga sekarang walaupun belum merata, Allah sudah menurunkan hujan kepada kita. Tentu ketika Allah memberikan sesuatu kepada kita, ini barangkali juga melihat siapkah kita menerima apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapkah kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Siapkah kita menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala? Kenapa saudara-saudara? Karunia ini memang ada dua. Bisa juga itu merupakan nikmat, bisa juga itu adalah ujian. Kenapa Allah tidak menurunkan hujan kepada kita? Pernahkah kita berpikir barangkali apakah sudah siapkah kita jika Allah ini menurunkan hujan kepada kita? Bagaimana seandainya Allah menurunkan hujan yang tidak kunjung reda sehingga membuat sungai-sungai yang ada di sekitar kita meluap, yang akhirnya terjadi banjir? Mungkin kita tidak pernah berpikir ke sana, tetapi yang kita pikirkan adalah keluhan. Kenapa tidak kunjung hujan datang? Inilah barangkali saudara-saudara yang perlu sekali lagi kita tanamkan pada diri kita masing-masing. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa saudara-saudara, kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kita, maka Allah akan menambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepadaku atas apa yang aku berikan, maka akan aku tambah. Tapi sebaliknya, jika mengkufuri dengan nikmat-nikmat yang aku berikan, maka siksaku akan amat pedih. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bersyukur itu ada 3 bentuk. Ada kalanya syukur dengan bentuk kelezatan iman, di mana kita mampu melaksanakan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, mampu melaksanakan ibadah salat 5 kali dalam sehari semalam, apalagi mampu melaksanakan ibadah salat-salat sunnah, bukan mampu melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, bentuk kelezatan, di samping kelezatan iman adalah kegembiraan.
Kegembiraan di mana ketika kita diberikan sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, bahagia. Kegembiraan di dalam rumah tangga kita. Mungkin dari rumah tangga kita tidak pernah terjadi cekcok, sehingga menjadikan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warahmah. Yang ketiga, yang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, yakni adalah kegembiraan jika doa-doa kita, doa-doa yang kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya, betapa senangnya jikalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan doa-doa yang telah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukur itu ada 3. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan, asyukru bil lisan. Syukur dengan lisan barangkali yang sudah kita lakukan dalam sehari semalam dengan membaca alhamdulillah. Ini barangkali setiap kita melaksanakan ibadah sholat selalu kita mengucapkan alhamdulillah. Kita lakukan dengan lisan kita. Manakala ketika kita mendapatkan sesuatu keberuntungan, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah asyukru bil qalbi. Syukur dengan hati. Syukur dengan hati ini barangkali ketika kita mampu melaksanakan sesuatu, tidak hanya sekedar kita ucapkan secara lisan, tetapi kita meyakini bahwa semua yang telah diberikan kepada kita adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kemerdekaan negara Republik Indonesia yang tercinta ini. Walaupun dengan beberapa perjuangan para ulama, para kiai, para pahlawan, bahkan arek-arek Surabaya, tapi tidak akan mungkin itu berhasil tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita betul-betul harus yakin semuanya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka semua itu tidak akan terjadi. Yang ketiga, saudara-saudara, asyukru bil jawarih. Syukur dengan perbuatan. Manakala ketika kita mendapatkan sesuatu rezeki, kita punya niatan untuk memberikan sesuatu pada orang lain, apalagi di era-era sekarang ini, ketika hari Jumat sudah terbudayakan yang namanya Jumat berkah, memberi makanan kepada para jamaah. Ini contoh kecil syukur kita bil jawarih. Syukur kita yang kita tunjukkan, kita buktikan dengan perbuatan. Masih banyak barangkali kalau kita mampu mengaplikasikan bagaimana syukur bil jawarih. Apa yang harus kita lakukan kepada saudara-saudara kita? Apalagi kita tahu, kita mendengar, kita melihat saudara kita yang ada di sana, tangisan, jeritan, tetesan air mata, cucuran darah di dalam rangka memperjuangkan kehidupan mereka. Sudahkah kita mampu melaksanakan syukur bil jawarih dengan perbuatan kita? Sudahkah kita punya kepedulian terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana?
Ini barangkali yang patut kita sadari pada diri kita masing-masing. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika di dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu masuk ke dalam Masjid Nabawi. Lalu di dalam Masjid Nabawi itu bertemu salah satu sahabat. Kemudian baginda Rasul bertanya, "Ya Aba Umamah, araka jalisan fi ghairi wa fi shalah." Wahai Abu Umamah, kenapa engkau duduk di dalam masjid sementara ini belum masuk waktu sholat? Bukankah ini adalah waktunya orang-orang bekerja mencari rezeki karena Allah Subhanahu wa taala? Lalu apa saudara jawab Abu Umamah? Wahai Rasul, ketahuilah aku ini adalah orang yang lagi gundah gulana. Aku ini lagi bersedih. Aku ini lagi dirundung hutang. Banyak orang-orang yang menemuiku untuk meminta uangnya, tetapi aku tidak punya sepeser pun uang untuk mengembalikan. Lalu baginda Rasul mengatakan, "Wahai Abu Umamah, maukah engkau aku beri suatu doa, di mana doa itu ketika engkau baca pagi dan sore, doa itu akan mampu mengentas segala permasalahan-permasalahanmu. Kalau kamu ini mampu mengamalkan doa ini pagi dan sore, permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tanggamu akan diatasi oleh Allah Subhanahu wa taala." Lalu seraya baginda Rasul membacakan doa, "Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa qahrir rijal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal." Jika doa ini kau baca pagi dan sore, maka segala permasalahanmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat memang selain nikmat juga ini menjadi ujian. Hal ini yang sebagaimana yang dikatakan oleh baginda Nabi Sulaiman ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya baginda Nabi Sulaiman mengatakan, "Hadza min fadli rabbi liyawwani an ashkuru wa kufru." Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus ujian. Nikmat ini kadang-kadang ada dua, bisa juga merupakan karunia, tetapi di satu sisi bisa menjadi ujian. Oleh karena itu di dalam kitab Sahih Muslim, di sana diterangkan bahwa ada 3 manusia di zaman Bani Israel. 3 manusia ini yang telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah manusia yang bertahun-tahun diberikan penyakit kulit oleh Allah Subhanahu wa taala, seraya tidak kunjung sembuh. Lalu Allah mengutus salah satu malaikat, kemudian datang kepada si fulan, "Wahai si fulan, apa yang kau inginkan dalam kehidupanmu?" Si fulan menjawab,
Aku ini sudah lama diberikan penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyakit kulitku yang semakin lama semakin merambah ke seluruh tubuhku. Oleh karena itu aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar penyakitku ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan penuh ridha Allah Subhanahu wa taala, malaikat mengusap seluruh tubuhnya. Penyakit itu sembuh seketika. Lalu malaikat itu bertanya ulang kepada si fulan, wahai si fulan, apa yang kau inginkan dalam kehidupanmu? Si fulan mengatakan, saya ingin berternak unta. Kemudian malaikat memberikan ternak unta, dan akhirnya berternak lama-lama. Kemudian ternak itu menjadi berkembang sangat pesat. Kemudian malaikat kepada orang kedua, mendatangi orang yang kedua yang sudah bertahun-tahun diberikan penyakit, kepalanya yang tidak ada rambutnya sama sekali, tidak satu pun helai rambut yang tumbuh di kepalanya. Akhirnya ditanya oleh malaikat, wahai si fulan, apa yang kau kendaki dalam kehidupanmu? Si fulan menjawab, aku ingin penyakitku disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dengan penuh ridha Allah diusap oleh malaikat, penyakit itu sembuh. Dan malaikat bertanya ulang, wahai si fulan, apa yang kau kehendaki dalam kehidupanmu? Ternyata orang yang kedua ini meminta agar diberikan sapi. Mereka ingin beternak sapi dan diberikanlah sapi. Sapi berkembang dan berkembang. Lalu malaikat kepada orang yang ketiga yang sudah bertahun-tahun diberikan penyakit buta, tidak mampu melihat apa yang ada di dunia ini. Seraya ditanya oleh malaikat, wahai si fulan, apa yang kau kendaki dalam kehidupanmu? Ternyata si fulan hanya menginginkan kambing. Akhirnya disembuhkan penyakitnya tadi. Setelah disembuhkan penyakitnya oleh malaikat, sehingga mampu melihat apa yang ada di dunia ini, dan seraya ditanya apa yang diinginkan dalam kehidupannya, ternyata minta kambing. Akhirnya ketiga orang itu semuanya beternak dan pernah menjadi berkembang sangat pesat. Lalu suatu ketika Allah mengutus malaikat kembali kepada ketiga orang itu dan mendatangi orang yang pertama, wahai si fulan, aku ini adalah orang yang tidak mampu, adalah orang yang miskin, tidak punya apa-apa, dan aku ini diberikan penyakit seperti ini, penyakit kulit yang sudah bertahun-tahun. Aku ingin sembuh, tetapi aku tidak mampu untuk berobat, tidak mampu membayar biaya pengobatan untuk ini. Bisakah, wahai si fulan, engkau berikan 1 ekor untamu di dalam rangka untuk mengobatkan penyakitku ini? Tetapi apa saudara-saudara? Jawab si fulan, ini ternak berkembang sangat pesat ini bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tapi ini adalah jerih payahku, keringatku sendiri. Bahkan si fulan sambil mengingatkan tentang penyakitnya dulu. Tetapi apa saudara-saudara, si fulan tetap bersikeras tidak mampu memberikan. Akhirnya apa saudara-saudara? Karena tidak mampu memberikan, akhirnya apa yang telah dimiliki dikembalikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga datang kepada orang yang kedua, seraya mengatakan, wahai si fulan, saya ini adalah orang yang lagi perjalanan jauh dan sekarang saya kehabisan bekal. Bisakah engkau memberikan sesuatu padaku supaya aku ini mampu meneruskan perjalananku ini? Tapi apa saudara jawab si fulan? Ternyata jawab si fulan sama dengan yang pertama. Dia adalah ingkar janji, tidak mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya. Lalu malaikat menghampiri orang yang ketiga, yang buta tadi, seraya mengatakan, wahai si fulan, aku ini sudah lama diberikan penyakit oleh Allah, sudah lama tidak mampu melihat, sudah lama tidak mampu melihat apa yang ada di dunia ini. Aku ingin melihat bagaimana apa yang ada di dunia ini, gemerlapnya di dunia ini. Ternyata apa jawab si fulan yang ketiga tadi? Seraya mengatakan, wahai saudaraku, kalau kau ingin melihat apa yang ada di dunia, kalau kau ingin melihat keindahan di dunia ini dengan menyembuhkan meripatmu, maka ambillah apa yang aku miliki ini, ambillah secukupnya agar kamu bisa mampu melihat apa yang ada di dunia ini. Inilah saudara-saudara contoh ketika orang mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya meminta sebuah kambing, seekor kambing, kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tetap mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekali lagi kepada para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa benar-benar mampu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Insya Allah, kalau kita mampu mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat Allah akan ditambah. Tetapi sebaliknya saudara-saudara, kalau kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah, maka siksanya akan amat pedih. Itulah barangkali sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan kali ini senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil azizul karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibu da'wat wa ya khadiyal hajat ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun washkuruhu ala ni'am yazidkum wa la dzikrullahil akbar.